Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen dan dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurlaini. Saya adalah seorang guru PAI di SDN 1 Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati dengan nomor induk mahasiswa 25301120002. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Astana pada kelas 5 mengenai materi zakat fitrah. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, sehat dan cerdas. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Semuanya masih diberikan nikmat sehat jasmani, nikmat sehat rohani, sehingga kita bisa berjumpa lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Masya Allah, semuanya semangat. Baik, coba aku pengen tahu tepuk semangatnya bagaimana. Tepuk semangat. Oke, udah pada sarapan? Pantesan semuanya semangat karena sudah diisi perutnya. Baik. Kembali lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas apa ini? Jadi kelas 5B bersama Bu Leli. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doanya. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
sebagai rasa bentuk kita kecintaan kita terhadap tanah air, sebagai rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Semuanya anak-anakku dimohon untuk berdiri. Untuk Dirjen maju ke depan. Oke. Indonesia tanah airku, tanahku merah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, Oke, baik. Mohon anak-anak kembali. Baik. Nah, sebelum Ibu untuk melanjutkan ke pembelajaran, masih ingatkah kalian pembelajaran minggu kemarin? Ayo, pembelajaran minggu kemarin. Indahnya saling menghargai, indahnya saling menghargai antar sesama, suku, budaya, keyakinan. Nah, karena di negara kita Indonesia ini itu berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya, berbeda-beda keyakinan. Supaya hidup tetap rukun, supaya hidup tetap damai, jadi kita harus saling menghargai. Nah, itu materi minggu kemarin. Baik, kita lanjut materi minggu sekarang. Nah, minggu sekarang kita akan belajar mengenai zakat fitrah. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian apa itu zakat fitrah? Ada yang tahu? Tahukah kalian apa itu zakat fitrah? Tahukah? Belum tahu karena belum dipelajarin. Oke. Kalau nggak ada yang tahu, nanti kita bahas hari ini mengenai zakat fitrah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan ketentuan zakat fitrah. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis orang-orang
pembelajaran. Nah, tadi sudah dibagi kelompok. Sekarang kita lihat tayangan video mengenai zakat fitrah. Ya, kalian tidak ada apa sih zakat sebenarnya apa gitu. Yang nggak tahu nanti jadi tahu. Nih, kita lihat ya tayangan videonya. Kenapa ya kita wajib bayar zakat fitrah? Teman-teman, kalian sedang ngomongin apa nih? Ini Bu, kita lagi ngomongin tentang zakat fitrah. Kata Bintang, kita wajib membayar zakat fitrah. Loh, itu kan Clara. Katanya dia mau pergi. Kok malah ada di saung? Aku samperin ah. Clara, kamu ngapain di sini? Bintang, aku cuma lagi baca aja nih. Ya, sekalian ngabuburit. Hehe. Tadi katanya kamu mau nemenin mamamu belanja. Kok malah di sini? Nggak jadi, kata Mama besok aja. Kan besok hari libur. Sekalian mau beli buat persiapan lebaran. Kamu dari mana, Bintang? Dari masjid. Tadi aku sama ibuku habis ngantar zakat fitrah ke masjid. Terus ibuku malah rapat untuk acara pembagian zakat. Ya udah, aku pulang duluan aja. Kamu udah bayar zakat fitrah belum, Clara? Nggak tahu deh. Kayaknya belum. Nanti aku tanya deh sama Mama. Iya, coba tanya. Siapa tahu aja mamamu lupa. Membayar zakat wajib loh. Jangan sampai lupa ya. Iya, kenapa ya kita wajib membayar zakat fitrah? Teman-teman, kalian sedang ngomongin apa nih? Ini Bu, kita lagi ngomongin tentang zakat fitrah. Kata Bintang, kita wajib membayar zakat fitrah. Iya, memang benar. Kita memang wajib membayar zakat fitrah. Tuh, kan bener. Iya, aku tahu. Kita memang wajib membayar zakat fitrah. Tapi buat apa? Dan kenapa zakat itu diwajibkan? Karena zakat itu termasuk dalam rukun Islam yang keempat. Siapa saja yang mampu, maka dia harus berzakat. Dan zakat fitrah itu berguna untuk membersihkan harta serta sebagai pelengkap ibadah puasa kita. Tadi pas aku menyerahkan zakat, ada orang lain juga. Tapi mereka memakai uang untuk membayar zakatnya. Sebenarnya bayar zakat itu pakai uang atau beras. Kok beda-beda? Zakat fitrah itu dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok kita, yaitu beras sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilo. Tetapi zakat fitrah juga bisa dikeluarkan dengan uang sejumlah harga dari 2,5 kilo beras tersebut. Zakat yang kita keluarkan bisa kita kumpulkan pada panitia penerima zakat yang nantinya akan membagikan ke orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus berniat untuk berzakat fitrah. Kedua, kita anggarkan zakat fitrah ke panitia setempat. Setelah itu, kita serahkan zakat fitrah berupa beras atau uang tersebut ke panitia. Lalu, kita melakukan ijab kabul dengan panitia zakat. Kemudian, panitia zakat akan membaca doa sebagai tanda zakat diterima. Oh, jadi seperti itu tata cara membayar dan menyerahkan zakat fitrah. Aku juga tadi seperti itu. Di masjid ada banyak panitia yang membantu orang-orang untuk membayarkan zakat mereka. Iya, memang seperti itulah tata cara untuk membayar zakat.
membayar zakat juga ada batas waktunya loh, yaitu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi jangan sampai telat ya untuk membayar zakat fitrah. Kalau aku mah nggak bakal telat, kan udah tadi. Clara, kamu jangan sampai telat bayar zakatnya. Iya, nanti aku bilang sama orang tuaku. Bintang, aku mau pulang ah. Bentar lagi maghrib nih. Aku mau bantuin mama nyiapin untuk buka puasa nanti. Yaudah, aku juga mau pulang. Aku mau nungguin maghrib di meja makan. Jadi, kalau udah azan, aku bisa langsung makan dan minum. Jangan lupa baca doa buka puasa ya. Terus jangan makan yang dengan berlebihan. Nanti sholat maghrib dan tarawihnya jadi malas kalau kekenyangan. Dengerin tuh Bintang. Jangan balas dendam, semuanya dimakan dan diminum. Hehehe, iya ya. Makasih ya Bubu, udah diingetin. Sama-sama. Ya udah yuk kita pulang. Dari tayangan video itu berarti zakat fitrah itu wajib nggak dikeluarkan? Wajib. Wajib bagi setiap umat Islam yang mampu. Kalau tidak mampu? Kalau tidak mampu? Iya, kalau tidak mampu tidak diwajibkan. Di sini yang mampu yang artinya yang berkecukupan. Cukup untuk makan, cukup untuk minum, cukup untuk membeli sandal, paman, papan, baju, segala macam. Itu tuh berarti berkecukupan. Ya, orang tersebut wajib membayar zakat fitrah. Oke, baik, langsung kita lihat ke materinya. Pentingnya berzakat fitrah. Zakat fitrah itu memiliki peran yang sangat penting dalam Islam. Selain sebagai kewajiban agama, zakat ini membantu menyucikan diri kita. Setelah sekian lama berpuasa 1 bulan penuh pada saat bulan Ramadan, nah sebelum sholat hari raya Idul Fitri, kita wajib membayar zakat. Apa sih makna zakat fitrah? Maknanya itu untuk mensucikan diri jiwa dan raga, kekurangan perbuatan tercela selama berpuasa bulan Ramadan. Nah, kalian ada nggak ketika kalian berpuasa? Saya teman mencontek, berbohong. Nah, itu tuh. Nanti kekurangan dan perbuatan tercela kita akan terhapus semua ketika kita membayar zakat fitrah. Nah, di sini berapa besaran pembayaran zakat kita? Iya, 2,5 kilogram atau setara dengan 3 liter. Nah, kita hidup di sini di negara Indonesia itu berupa bahan makanan pokoknya apa? Beras. Jadi yang dizakati adalah dalam bentuk beras. Nah, harga bahan pokok yang umum dikonsumsi oleh masyarakat setempat seperti beras, gandum, kurma. Nah, biasanya kurma itu negara Arab biasanya. Nah, gandum juga sama. Karena kita di sini, dan bahan pokoknya itu beras, maka kita harus berzakat dengan beras. Nah, di sini siapa yang wajib
baik dewasa maupun anak-anak itu wajib dizakati. Kalau anak-anak itu ikut keluarga kalian, ikut orang tua kalian. Bahkan orang tua harus membayar zakat atas nama anak-anaknya. Jadi ketika orang tua kalian berzakat, nama kalian itu ngikut di dalam zakat fitrah tersebut. Nah, penerima zakat fitrah
kita tidak boleh harus apa? Harus ya, kepada siapa? Kepada yang membutuhkan. Nah, selesai. Baik, kesimpulannya apa di sini? Nah, ini kesimpulannya. Berarti memiliki banyak manfaat yang tadi Ibu bilang. Manfaatnya apa yang tadi Ibu bilang? Saling menyayangi, peduli, meningkatkan rasa syukur, ya tidak kufur nikmat. Nah, itu nanti tolong diterapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Ya, bukan hanya sedekah itu bukan hanya pada saat bulan Ramadan saja. Ya, sedekah itu banyak. Ya, bisa entah itu dalam bentuk uang yang lainnya atau bisa membantu teman ketika teman nggak punya pulpen kita pinjemin, kalau udah dipinjemin ya dikasihkan ya. Seperti itu. Nanti kita terapkan sama-sama di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan itu kita tercipta kehidupan yang damai, rukun, sejahtera, ya tidak ada yang bersedih. Ada yang bersedih masih kalau kita masuk ke pelosok-pelosok daerah. Kenapa bersedihnya? Makan 2 hari sekali, bahkan 3 hari dia baru makan. Makan juga itu makanan sisa. Nah, kita di sini kalian sebagai generasi penerus harus apa? Harus apa? Harus peduli terhadap sesama manusia yang membutuhkan. Jangan sampai aku kan sayanya nggak kenal bersama dia, nggak boleh begitu. Setiap umat Islam yang ada di dunia ini adalah bersaudara. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke tadi tugas kelompok, yaitu membuat proyek berbentuk poster. Nah, yaitu silakan dibuka semua peralatannya. Peralatannya dibuka. Semua peralatannya dibuka. Per kelompok. Baik, silakan dicatat. Kelompok 1 membuat poster proyeknya yaitu mengenai makna zakat fitrah. Kelompok 2 ketentuan zakat fitrah. Kelompok 3 orang-orang yang berhak menerima zakat. Kelompok 4 manfaat dan tujuan zakat fitrah. Nah, dibuka buku tulisnya. Setiap anak buka buku tulisnya. Buka semuanya. Buku tulis, catatannya dibuka. Nah, nanti dicatat yang penting-pentingnya saja. Baik, Ibu akan membagikan kartu kelompoknya. Tugas kalian, kartu kelompoknya. Jadi kelompok 1, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan dibuat. Nah, biar lebih semangat lagi. Ya, mau semangat ngerjain proyeknya? Mau semangat nggak? Oke, ini sudah pada lemes nih tadi. Udah ada yang ngantuk nih ketika Ibu nerangin. Baik, biar kita lebih semangat lagi membuat output dan karyanya lebih bagus, kita ice breaking terlebih dahulu. Yuk, semuanya berdiri. Yuk, berdiri semua. Aram zam zam
kipas, terus kayak gitu dua ditempel. Bisa kakinya dibikin 4, 1, 2, 3, 4, bareng-bareng bikin 4. Jadi tempel sini. Boleh dipotong aja. Nah, dibikin apa? Dibikin kartu kayak pasti. Kayak gimana? Bikin dulu guntingnya ya. Ini dulu. Gunting, bikin 4. Nah, ya bagus tuh, kreatif.
bapaknya, bekasan guntingannya jangan lupa dibersihkan lagi ya. Guntingannya. Ini apa?
pemberian naskah. Tanpa diskusi